Hadir Pangdam Kodam 4 Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Akhiruddin Darajat, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Ribut Hari Wibowo, Gubernur Akademi Militer Mayor Jenderal TNI Rano Maxim Tilaar, Wakil Wali Kota Semarang Saudara Iswan Aminuddin, Bupati Magelang Saudara Grengseng Pamuji, Komisaris Utama PT Vektor Mobilitas Teknologi yang sekaligus adalah Ketua Umum Kadin Saudara Anindya Bakri sebagai tuan rumah beserta seluruh pegawai PT Vektor Sakti yang saya hormati. Para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir di sini bersama saya hari ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Saudara Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letnan Kolonel Infantri Teddy Indra Wijaya, juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Saudara Ahmad Bukhori, kemudian Chief Executive Officer PT Vektor Mobilitas Teknologi Saudara Ardiansyah Bakri beserta seluruh jajarannya, para pimpinan Asosiasi Transportasi dan para pimpinan perusahaan swasta yang hadir dari PT Damri, dari PT Trisakti, dari 99 Cahaya, Bluebird, 7 Sukses, Easygo dan Transjakarta. Para tokoh agama dan para tokoh masyarakat daerah Magelang yang saya hormati, seluruh hadirin undangan, rekan pers dan media yang saya hormati. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala kebaikan, segala karunia, atas kesehatan yang masih diberikan kepada kita sekalian, atas kedamaian yang masih diberikan kepada bangsa dan negara kita. Kita dapat hadir di acara yang sangat membanggakan ini, yaitu peresmian fasilitas perakitan kendaraan komersial pertama berbasis listrik dari PT Vektor Sakti Industries. Saya sangat menyambut baik dan menghargai kegiatan ini, inisiatif yang telah diambil sejak beberapa tahun oleh Saudara Anindya Bakri beserta keluarga semuanya, kelompok usahanya yang terus bekerja dengan visi yang sangat jelas, visi ingin ikut serta dalam pembangunan bangsa Indonesia, dalam transformasi bangsa. Sebagai kelompok usaha ingin ikut serta dalam industrialisasi. Industrialisasi adalah bagian akhir ya, daripada suatu kebangkitan teknologi suatu bangsa.
Teknologi harus diolah menjadi industri sehingga bermanfaat bagi suatu bangsa. Industri tentunya ada berbagai-bagai tingkatan. Industri dasar, industri menengah, habis itu industri yang sangat tinggi, dan sebagainya. Kita sadar bahwa sekarang tiap bangsa harus mandiri di bidang-bidang yang paling menentukan, yaitu di antaranya yang paling utama tentu pangan, habis itu energi. Negara yang sebesar kita, kalau masih mau merdeka, kalau masih mau survive, bertahan hidup, mau tidak mau kita harus mandiri. Dan energi adalah salah satu bidang yang sangat menentukan. Alhamdulillah, akibat kerjasama yang baik di antara banyak pihak, kita sudah mandiri di bidang pangan. Sudah relatif swasembada. Mungkin ada beberapa komoditi lagi, tapi intinya kita sudah tidak takut masalah pangan. Yang penting sekarang adalah pemerataan. Tidak boleh ada orang lapar di Indonesia. Di bidang energi, kita sangat kaya, sangat banyak sumber-sumber kita. Jadi di tengah dunia krisis, banyak negara cemas, kita harus waspada, tapi kita optimis. Kita akan menghadapi tantangan berapa bulan yang akan datang. Tapi kita punya resources, kita punya sumber-sumber yang sangat kuat, sangat banyak. Walaupun bagaimana, kita harus hemat energi. Walaupun bagaimana, kita harus sekarang menuju energi yang bersih, energi terbarukan. Salah satu langkah adalah akan menggunakan listrikifikasi, memakai listrik untuk tidak lagi memakai terlalu banyak BBM dari fosil, dari karbon. Jadi inisiatif yang dilaksanakan oleh sektor ini, sektor industri, adalah bersejarah, adalah suatu tonggak yang membanggakan. Ibarat kita dulu diajarkan apa ya itu istilahnya ya, pepatah gitu ya. Ibarat pucuk dicinta, ulam pun tiba. Jadi inilah yang kita harapkan dari putra-putra, putri-putri bangsa Indonesia. Ya, memang negara butuh. Kita harus tinggalkan energi dari karbon, dari fosil. Kita gunakan hanya untuk yang strategis. Tetapi sekarang aftur pun bisa dari kelapa sawit. Dan kita punya banyak kelapa sawit. Ya. Bahkan aftur nanti itu dari jelantah, dari limbah, dari sisanya minyak goreng kita bisa olah menjadi aftur, dan beberapa saat lagi kita akan buka pusat-pusat pengolahan, refinery untuk ini. Kita akan investasi besar-besaran di bidang itu. Jadi hari ini saya sangat gembira, saya sangat bangga
kita sekarang di Indonesia punya kemampuan untuk produksi bus dan truk dari listrik. Ini sangat-sangat penting dan memang rencana kita, saya berharap di tahun 2028 kita akan produksi secara besar-besaran mobil sedan dari listrik. Jadi sekarang sudah ada bus dari listrik, truk dari listrik, dan kemampuannya juga cukup besar, membanggakan. Saya dapat laporan kemampuan Vector bisa produksi 10.000